Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Biasanya hari Jumat tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja Radio dan TV. Spesial untuk Jumat ini khusus untuk para jamaah di sini. Dipersiapkan nanti pertanyaan lewat kertas, ikhwan ataupun akhwat. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid talab wal qasad atau yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Sudah kita terangkan 2 poin. Pertama, tauhid ar-rububiyah menjadi hujjah terkuat bagi tauhid al-uluhiyah. Sebab orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam jagata dan seterusnya, dan itu tauhid rububiyah, pasti akan hanya menyembah kepada Allah semata-mata, dan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi lahirnya tauhid al-uluhiyah bermula dari tauhid ar-rububiyah. Itu pertama. Poin kedua, meyakini kerububihan Allah saja tidak menjadi ahli tauhid. Tidak otomatis dianggap masuk Islam. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu juga meyakini kerububihan Allah, tapi tidak hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Ini poin yang kedua. Kedua poin itu sudah kita terangkan. Kita masuki poin yang ketiga. Talazumu anwa'i tauhid wa fasaduhu bi fasadi ahadihima. Kedua jenis tauhid tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, berkaitan dengan keterkaitan yang erat. Salah satunya rusak seluruh tauhidnya. Baik tauhid ar-rububiyah ataupun tauhid al-uluhiyah, dua-duanya berkaitan erat. Orang hanya meyakini tauhid rububiyah tapi tidak tauhid al-uluhiyah, rusak dua-duanya. Tidak disebut ahli tauhid. Sebaliknya, orang yang hanya bertauhid al-uluhiyah, hanya menyembah Allah tapi rusak tauhid rububiyahnya, juga tidak bertauhid. Nah, apa yang sudah kita terangkan bahwa para penyembah berhala, orang-orang musyrik zaman baheula meyakini kerububiahan Allah, bersaksi Allah As-Sa dalam hal penciptaan,
penguasaan, pengaturan, dan seterusnya, tapi mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Pada hakikatnya, orang yang menyembah kepada selain Allah, artinya rusak tauhid uluhiyahnya, otomatis rusak juga tauhid ar-rububiyahnya. Kenapa? Karena setiap orang yang menyembah selain Allah, pasti dalam keyakinannya yang disembah itu punya kemampuan di alam ini. Kemampuan memberi madarat atau memberi manfaat. Kemampuan mengatur ini atau mengatur itu. Dan itu aspek rububiyah. Ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa penguasa alam jagat raya, mereka menyembah. Mereka menjawab Allah. Tapi ketika mereka menyembah selain Allah, ada keyakinan dalam hati mereka. Yang disembahnya ini bisa menolak madarat atau memberi manfaat. Padahal itu adalah merupakan kewenangan Allah semata-mata. Selain Allah tidak mampu memberikan maslahat ataupun madarat, menghidupkan ataupun mematikan, mengatur kehidupan ataupun menguasai dari kehidupan. Itu Allah. Tapi ketika orang menyembah selain Allah, maka menunjukkan rusaknya tauhid ar-rububiyah mereka. Oleh karena itu, siapa yang menyembah kepada selain Allah, penyembahan mereka kepada selain Allah itu merupakan kerusakan mereka di dua aspek tauhid. Uluhiyahnya jelas rusak karena menyembah selain Allah. Rububiyahnya juga rusak karena ada keyakinan bahwa yang disembah ini memiliki kemampuan memberi maslahat ataupun madarat. Seandainya tidak ada keyakinan itu, niscaya mereka tidak akan menyembah kepada selain Allah. Coba perhatikan orang yang umpamanya memberikan sesajian ke pohon, ke kuburan, ke tempat-tempat yang disebut dianggap keramat. Tanya, kenapa harus nyuguh? Mereka akan menjawab, agar bisa terlepas dari bala, agar rezeki kita lancar, agar wabah ini segera berlalu. Siapa memang yang mendatangkan wabah, mencegah datangnya wabah, yang melancarkan rezeki? Yang disuguhi ini, ya. Pasti ada keyakinan seperti itu. Coba tanya kepada para petani di kampung-kampung. Di setiap pojok itu ada sesajian, ada kemenyan. Tanya, untuk apa ini? Saya langsung pernah bertanya dan dapat jawaban, biar asapnya sampai ke Dewi Sri. Bayangkan, orang Islam suka sholat, saum Ramadan, sudah haji malah karena pemilik sawah yang banyak. Yakin akan adanya Dewi Sri yang diyakini mengatur pertumbuhan dari tanaman yang mereka tanam. Maka rusak rububiyahnya, rusak uluhiyahnya, dua-duanya rusak. Satu rusak, dua-duanya rusak. Karena apa? Karena dua jenis tauhid ini satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita meyakini Allah satu-satunya penguasa, pengatur, pencipta, dan seterusnya. Dan ini keterkaitan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini poin ketiga. Keempat, dari penjelasan tadi kita bisa melihat betapa agungnya kedudukan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah lah yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik.
Ada beberapa poin yang menjadi bukti agungnya tauhid al-uluhiyah serta keterkaitannya dengan syahadat la ilaha illallah. Berkata muallif Hafidh rahimahullah, tadharul makanatur rafi'atul wal manzilatul aliyah li tauhid al-uluhiyah atau tauhidil ibadah fil umuri taliyah. Nampak jelas tingginya kedudukan serta agungnya nilai bagi tauhid al-uluhiyah atau disebut juga tauhid ibadah dengan beberapa alasan berikut ini. Alasan pertama, anna da'wata ila ifradillahi bil ibadah hiya aslu da'watir rusul jami'ihim. Fatauhidul al-uluhiyah huwa alladhi arsalallahu bihi rusulahu jami'ahum min awwalihim ila akhirihim. Yad'una ilaihi awalan qabla kulli amrin falam yad'u ila syai'in qablah. Pertama, mengajak mengesahkan Allah dalam hal ibadah merupakan ajaran pokok dakwah seluruh rasul. Maka tauhid uluhiyah adalah inti dari ajaran yang dibawa oleh para rasul dari Allah Azza wa Jalla dari awal sampai akhir. Mereka selalu mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah sebelum mengajak kepada perkara-perkara lain. Fahum wa in ikhtalafat syara'i'uhum fi tahdiri ba'dil ibadat wal halal wal haram lam yakhtalifu fil asli alladhi huwa ifradullah bitilkal ibadat. Para nabi, para rasul, sekalipun syariat mereka berbeda-beda dalam tata cara pelaksanaan ibadah, perkara halal haram dan seterusnya, tapi para nabi, para rasul tidak ada perbedaan dalam pokok dakwah yang mereka serukan, yaitu hanya ibadah kepada Allah. Maka bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, nahnu ma'asyiral anbiya auladul allat dinuna wahid wa syara'i'una mukhtalif. Kami kelompok para nabi adalah auladu allat. Di kita nggak ada istilah yang khusus. Auladul alat itu maknanya saudara-saudara seayah. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnul Athir tentang auladul alat alladzina ummahatuhum mukhtalifah wa abuhum wahid. Auladul alat itu bahasa kitanya saudara seayah, yaitu para saudara yang memiliki ibu yang berbeda tapi ayahnya sama. Satu ayah umpamanya memiliki 4 istri. Semua 4 istri ini melahirkan anak-anaknya. Anak-anak itu disebut auladul allat. Bahasa kitanya apa? Saudara seayah. Ayahnya sama, ibunya berbeda. Kami para nabi itu saudara seayah. Agama kami satu, maksudnya tauhid. Syariat kami berbeda-beda. Bapaknya adalah tauhid. Bapak dari agama ini tauhid. Ibunya adalah syariat. Oleh karena itulah, maka Allah di dalam Al-Quran di banyak ayat menyatakan, contohnya surah Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Semua rasul disuruh menyerukan hanya menyembah Allah. Juga dalam surah An-Nahl 36 Allah menyatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus ke setiap umat itu seorang rasul. Semua rasul ini menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu maknanya, salah satu maknanya, ada 5 makna taghut, sudah kita terangkan. Salah satunya yang berkaitan yang kita bahas, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Adapun kalau disembah tapi tidak ridho, bukan taghut. Seperti para malaikat disembah, ada yang menyembah tapi mereka tidak ridho. Seperti para nabi, ada sebagian yang disembah tapi mereka tidak ridho. Seperti Nabi Muhammad SAW, ada yang beribadah kepadanya tapi pasti beliau tidak ridho. Seperti para ulama, para wali Allah, ada yang menyembahnya tapi pasti mereka tidak ridho. Itu bukan taghut. Jadi kata Allah kepada setiap rasul, ani'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Juga diterangkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanya kepada para rasul yang kami utus sebelum engkau, apakah kami menjadikan ilah-ilah lain selain Allah yang boleh disembah? Tak ada. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama ini. Agama ini telah kami wasiatkan kepada Nuh. Telah kami wasiatkan, telah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu tegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Jadi inti dakwah para nabi mengajak kepada tauhid. Tauhid ini adalah bapak dari agama ini. Ibunya apa? Syariat. Syariat para nabi berbeda-beda. Ada yang dulu halal sekarang haram, ada yang dulu haram sekarang halal. Dulu kalau mau di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalau mau taubat seusai dosa harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Allah dan bunuh diri-diri kalian. Itu syariat zaman dahulu. Sekarang syariat di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau sudah berdosa mau tobat, nggak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri nambah dosa. Dosa yang lalu tidak terhapus, dosa bunuh dirinya ditambahkan. Itu yang dulu halal, sekarang haram. Tidak boleh. Itu bunuh diri ketika mau bertobat. Dulu menghormat ke sesama makhluk dengan cara bersujud bagus, boleh. Para malaikat, iblis disuruh sujud kepada Adam dalam rangka menghormat. Ya, itu syariat zaman dahulu, boleh.
Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya bersujud ke ayahnya Nabi Yakub. Ya, dulu boleh. Saudara-saudari Yusuf sujud ke Yusuf dalam rangka menghormat. Ya, itu boleh. Syariat zaman baheula. Kalau sekarang tidak boleh sujud dalam rangka apapun ke sesama makhluk. Kalau sujud ke sesama makhluk dengan niat ibadah, syirik. Kalau sujud kepada sama makhluk dengan niat menghormat, tidak syirik, cuma maksiat. Karena melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang menghormat dengan cara sujud. Kalau dilanggar, dosa. Tapi tidak musyrik, karena niatnya bukan ibadah. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku dibolehkan berwenang menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain untuk menghormat, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka. Sujudnya dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Maka sujud kepada sama makhluk, apapun motifnya haram. Apapun niatnya tidak boleh. Kalau niatnya beribadah, musyrik. Kalau niatnya menghormat, maksiat. Dua-duanya dosa. Tidak boleh. Itu contoh. Yang dulunya halal, sekarang menjadi haram. Syariat berbeda. Contoh dulu haram, sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau zaman baheula, begitu perang selesai, menang, para nabi dan pengikutnya menang, harta rampasan perang dikumpulkan di sebuah tempat terbuka. Lalu setelah terkumpul, nabi itu berdoa. Lalu muncul api dari langit menyambar harta yang sudah dikumpulkan tadi, musnah sudah. Seandainya ada satu yang khianat, umpamanya dia menyembunyikan harta rampasan perang, niscaya api belum menyambar. Sebagaimana pernah kita terangkan, salah seorang nabi, tidak disebutkan nabinya siapa. Kemudian perang dan menang. Kemudian dikumpulkan ghanimah. Setelah terkumpul semua, ternyata api tidak menyambar juga. Akhirnya Nabi itu mengumpulkan seluruh komandan regu. Bersalaman. Kalau ada anggota dari komandan regu itu yang khianat, maka ketika salaman nempel, tidak bisa lepas. Yang ini lepas berarti amanah. Di kalangan anggota kamu ada yang menyembunyikan. Lalu disalamilah semua satu-satu anggota ini. Dan yang amanah lepas, gawak. Ini gak bisa lepas. Kamu yang menyembunyikan mana? Dikeluarkanlah emas sebesar kepala sapi. Bayangkan. Setelah itu dikumpulkan baru api menyambar. Haram ghanimah untuk umat zaman dahulu. Tapi di zaman Nabi SAW dihalalkan. Dan Nabi yang berwenang membagi-bagi. Ini syariat. Nah, syariat ini disebut ibu dari agama ini. Bapaknya adalah tauhid. Para nabi tauhidnya sama, seruan yang didakwahkan kepada umatnya sama, yaitu mengajak manusia untuk ibadah hanya kepada Allah. Dengan kata lain, mentauhidkan Allah. Makanya Nabi menyatakan, nahnu ma'asyiral anbiya auladu allad.
Kami golongan para nabi adalah saudara-saudara seayah. Ayah kami satu, ibu kami berbeda-beda. Ayahnya adalah tauhid dan ibunya adalah syariat. Inilah yang menjadi alasan pertama kenapa tauhid memiliki nilai yang luhur dan agung. Pertama, karena seluruh nabi mendakwahkan tauhid. Sama dari zaman Nabi atau Rasul Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan tauhid. Syariatnya berbeda. Alasan kedua, anna da'wata ila tauhidillah bil ibadah hiya ad-da'watu allati min ajliha jaradat suyuful jihad wa daras sara' baina awliya'ir rahman wa awliya'syaitan syaitan. Alasan kedua, dakwah tauhid mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah adalah dakwah yang menjadi penyebab halalnya pedang dihunus dan lahirlah permusuhan bahkan peperangan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Allah sudah menyuruh Rasulnya alaihi salatu wassalam juga umatnya untuk memerangi orang yang menyimpang dari aspek tauhid setelah memiliki power. Ketika di Mekah belum ada kekuatan, belum diperintahkan memerangi orang-orang musyrik. Setelah memiliki kekuatan, iya. Contoh ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang kelima. Allah menyatakan, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ. Apabila sudah berlalu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang diharamkan berperang di bulan itu. Sudah berlalu bulan haram, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian temukan mereka. Tangkap mereka, kepung mereka, dan duduki tempat-tempat pengintaian untuk mengintai mereka. Disuruh. Juga dalam surah At-Taubah ayat 73 Allah menyatakan, Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alaihim. Hai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Dalam Al-Anfal 38-39 Allah menyatakan, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad maddat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti memerangi, diampuni kesalahan mereka yang telah lalu. Tapi kalau mereka kembali memerangi, faqad maddat sunnatul awwalin, sudah berlalu sunnah Allah sebelumnya. Setiap peperangan orang musyrik pasti kalah berapapun jumlah mereka. Di perang Badar jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin, kalah mereka. Di perang Uhud kaum muslimin tadinya sekitar 1.000 orang gitu ya. Di tengah jalan orang munafikin kabur, mundur, jadi tinggal 700 orang. Orang musyrikin 3.000. Awalnya kaum muslimin menang. Ketika kaum muslimin taat kepada instruksi Nabi SAW menang. Ketika mereka tidak taat baru kalah. Di perang Ahzab kaum muslimin 3.000. Orang kafir 10 atau 12.000. Tidak pernah kaum muslimin kalah selain di perang Uhud. Yang paling hebat
perang Mu'tah, kaum muslimin cuma 3.000 orang, orang musyrik sampai 200.000 orang. Tapi menang kaum muslimin, bayangkan. Ini sunnatullah yang telah lalu. Kata Allah, wa iya'udu faqad maddat sunnatul awalin. Kalau mereka kembali memerangi, ingat, akan berlaku sunnatullah seperti yang sudah berlalu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksudnya adalah perbuatan syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini hanya menjadi milik Allah semata-mata. Artinya penyembahan hanya milik Allah. Jadi yang menjadi penyebab Allah menyuruh Nabi memerangi mereka karena perbuatan syirik mereka. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika usimu minni asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan aku Rasulullah. Sampai bersyahadat. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan hal ini, terpeliharalah darah mereka dan harta mereka dari aku. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ada orang yang muslim tapi boleh dibunuh, ya. Ini hak Islam. Contohnya apa? Contohnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 alasan. Pertama adalah as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib ini yang pernah nikah, baik masih punya istri atau suami atau sudah cerai, janda atau duda, kemudian berzina, halal darahnya. Dengan cara di apa? Dirajam. Tapi ini juga melalui prosedur di sidang. Dihadirkan minimal 4 saksi. Persaksiannya gimana? Kalau semua terpenuhi, ketok palu, rajam. Kalau tidak melalui persidangan, nggak boleh. Kita umpai lagi cross country ke gunung, tiba-tiba ada alang-alang bergoyang kencang, dilihat ada yang berzina, langsung rajam. Nggak boleh. Bukan wewenang kita. Wewenang hakim melalui prosedur. As-sayyibuz zani. Kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Kalau salah seorang kerabat kita dibunuh, qisas. Dia dibunuh lagi. Tapi ini juga sekali lagi melalui prosedur, melalui persidangan. Dan yang ketiga adalah para murtaddin, orang-orang yang murtad, yaitu yang pertama as-sayyibuz zani, yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam. Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Dari muslim ke kafir. Ini 3-tiganya melalui prosedur, melalui persidangan. Membunuhnya ibadah. Para algojo, para eksekutor dari hukuman tidak berdosa. Ini kerjanya ngebunuh terus.
itu melaksanakan perintah syariat ibadah, bukan dosa. Adapun kalau bukan eksekutor yang ditunjuk hakim, baru dosa. Kita melihat ada yang berzina langsung rajam, dosa kita. Di dunianya juga kalau di negara kita bisa dituntut enggak secara hukum pidana? Iya, bisa dituntut. Ya dosa. Karena bukan wewenang kita untuk mengeksekusi atau menghukum, itu harus melalui prosedur. Ini yang dimaksud illa bihaqqil Islam. Siapa yang masuk Islam terpelihara hartanya dan darahnya kecuali dengan hak Islam dan hisabnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun niatnya, baik niatnya tulus atau pura-pura, dan kita tidak tahu apakah dia tulus atau pura-pura. Ada yang syahadatnya pura-pura sekedar cari selamat atau cari keuntungan dunia, mungkin ada. Tapi kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya menghukumi dia secara zahir. Tidak menghukumi batinnya. Zahirnya dia ikrar 2 kalimat syahadat, ya sudah. Zahirnya dia sholat, saum, zakat, haji, ya sudah. Adapun kepura-puraan urusan dia dengan Allah. Fahkum bidhawahirikum wala tahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan apa yang zahir bagi kalian. Jangan menghukumi orang berdasarkan sarair, aspek batin. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan memerangi orang kafir, dan itu pasti mengadakan pertumpahan darah, membunuh, menghilangkan nyawa, menyakiti, merampas harta mereka. Zahirnya seperti kejam dalam rangka menegakkan hak Allah atas manusia. Sebab itu orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah, Allah sudah beri kehidupan, kesehatan, rezeki, semua nikmat Allah berikan, menyembah kepada selain Allah. Jangankan begitu atuh, di ABRI saja ada anggota TNI dididik, dibiayai, terus tiba-tiba setelah lulus keluar, namanya apa? Desersi. Dibiarkan nggak? Ya biarlah. Maunya gitu, apa begitu? Dikejar itu, betul apa benar? Desersi, ditangkap, dipidana. Padahal tidak melakukan kejahatan apa-apa kecuali keluar gitu ya. Dianggap legal nggak? Ya, dianggap legal. Dianggap sesuai dengan ketentuan? Ya, itu baru hak negara. Ini hak Allah. Allah memberi kehidupan, memberi kenikmatan, memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi segalanya yang tidak bisa dihitung. Tiba-tiba menyembah kepada selain Allah, keluar dari syariat Allah. Desersi bahasa TNI namanya. Orang umpamanya pinter nih dari sekolah, diincar oleh perusahaan baik negara ataupun swasta, dibiayai, disekolahkan, beasiswa, tapi ada perjanjian. Seusai lulus wajib kerja sekian tahun, ada rumusannya ya. Ada yang begitu? Ada. Setelah beres lulus, kemudian ternyata dia berlepas diri, enggak, saya mau kerja di sono aja. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, dituntut harus mengembalikan biaya. Selama dia pendidikan, namanya apa? Ikatan dinasnya. Ada rumusnya. Sekian kali sekian, balikan. Kalau enggak, dipidana. Itu hak orang. Hak orang saja sudah dianggap legal kalau mau menuntut dan menghukum orang tersebut. Tentara yang desersi ditangkap,
orang yang sudah kontrak ikatan dinas kemudian mau berlepas diri harus dikembalikan atau kalau enggak dipidana kan gitu ya. Masa kalau hak Allah kita pertanyakan? Enggak dong. Kejar, perangi. Lahirlah jihad. Perintah jihad lahir karena ada tauhid yang dilanggar. Berdasarkan itu Allah Azza wa Jalla menganggap orang yang memerangi orang kafir itu sedang menunaikan tugas dari Allah. Mereka menjual diri dan harta mereka dengan cara memerangi orang-orang yang musyrik. Allah membeli jiwa dan harta mereka dengan surga. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual hartanya, menjual jiwanya dengan cara dipakai berperang. Allah membelinya dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Taurat, Injil dan Quran. Siapa yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah, dan itulah keberuntungan yang besar. Allah mengistilahkan jihad ini dengan jual beli, dengan perniagaan, dengan istilah sekarang bisnis. Itu bahwa melaksanakan agama ini sebagai bisnis, sebagai perniagaan memang istilah syar'i dalam Al-Quran. Ini contohnya ayat. Juga dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada tijarah? Tijarah ini bahasa sekarang disebut apa? Bisnis, perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah. Apa bisnisnya? Perniagaannya? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad dengan harta dan jiwa. Di ayat lain, orang yang membaca Al-Quran, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat disebut tijaratan lan tabur. Itu tijarah atau bisnis atau perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ayat-ayat yang mengistilahkan ibadah dengan bisnis, perniagaan, perdagangan jelas secara telak membantah omongan orang yang sok bijak. Bagaimana orang yang sok bijak itu? Gini, kalau ibadah tuh jangan ngitung pahala atau dosa lah gitu. Ini wajib as-sunnah, pahalanya segimana. Kayak yang bisnis aja dengan Allah teh. Ada yang ngomong begitu? Dulu saya dengar. Perhitungan banget dengan Allah kalau ibadah, ngitung pahala, ngitung dosa. Kayak bisnis saja. Kita jawab, ya memang kita bisnis dengan Allah. Karena itu istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah Allah dan Rasulnya mengiming-iming kita dengan pahala dan mengancam kita dengan dosa,
kalau pahala dan dosa tidak menjadi pertimbangan dalam ibadah kita. Makanya mendefinisikan ikhlas jangan menurut otaknya sendiri. Ikhlas itu kan katanya meniatkan ibadah untuk meraih ridho Allah. Lalu kebablasan, siapa yang ibadah karena ingin pahala Allah, syirik tuh. Gitu ya. Siapa yang ibadah karena ingin surga Allah, syirik tuh. Kan ada yang ngomong gitu. Ini omongan dari mana? Ayat dan hadis banyak menyatakan siapa yang beramal ingin surga, Allah kasih surga. Siapa orang yang beramal karena takut neraka, Allah selamatkan dia dari neraka. Ayat hadis banyak yang seperti itu. Kenapa dibantah? Oh itu syirik. Hanya karena berangkat dari definisi ikhlas yang salah. Parsial. Ikhlas meniatkan ibadah hanya untuk ridho Allah. Keliru. Salah satunya aja itu. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apa saja yang di sisi Allah, yang ada di sisi Allah. Ya ridhonya, ya mahabbahnya, ya rahmatnya, ya ampunannya, ya pahalanya, ya surganya, ya perlindungan, keselamatan, jaminan keselamatan dari neraka. Itu semuanya yang ada di sisi Allah. Ketika meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi manusia, nah ini tidak ikhlas. Ingin pujiannya, sanjungannya, komennya, likes-nya, apresiasinya, uangnya, jabatannya, dan seterusnya, baru itu tidak ikhlas. Baru itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Beramal untuk akhirat itu ikhlas. Termasuk beramal untuk akhirat itu beramal untuk meraih surga, untuk bisa selamat dari api neraka, untuk bisa selamat di penderitaan di alam mahsyar, ya itu ikhlas. Itulah poin yang kedua yang menjelaskan kenapa tauhid al-uluhiyah begitu agung. Karena itu menjadi alasan bolehnya orang diperangi atau tidak. Dikumandangkannya jihad atau tidak, dihunusnya pedang ataukah tidak. Ini yang kedua. Ketiga, alasan ketiga, anna tauhid al-uluhiyah huwa ma'nan wa madmumu syahadati an la ilaha illallah lianna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Fal ilah wal ma'luh ay al ma'bud alladhi yuta'u wa yutadhallalu ilaihi wa yutahabbabu ilaihi wa tata'allaqu bihil qulub raghaban wa rahaba. Ketiga, tauhid al-uluhiyah adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena makna dari la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Ada bihaqqin, dan ini tuntutan kaidah nahu dan juga makna. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Secara nahu la ini disebut la nafi, termasuk min akhwati inna, tansibul isma tarfa'ul khabar, menasabkan isim merafa'kan khabar. La ilaha, ilaha itu disebut isim la mansub, makanya dibaca ilaha, dan tidak boleh bertanwin karena la di sana disebut la nafiyatul lil jinsi, menafikan seluruh jenis sesembahan. Bentuk sesembahan, jenis sesembahan tidak ada, apapun bentuknya, la ilaha. Nah,
Sudah ada la ilaha, ada la dengan isimnya. Belum ada khobarnya nih. Sudah masuk huruf illa. La ilaha illa. Jadi khobarnya tidak ada, disebut mahdhuf. Mahdhuf itu dibuang. Takdirnya bihaqqin. La ilaha bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya illallah kecuali Allah. Bihaqqinnya itu wajib ada. Oleh karena itu arti dari la ilaha illallah bukan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah, keliru. Baik secara nahu ataupun secara realita. Coba kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Pertama khobarnya tidak ada berarti ya. Kedua nih. Realita kenyataan. Kenyataannya ada nggak sesembahan lain selain Allah? Banyak. Patung itu sesembahan. Tapi kan itu batil. Mau hak itu sesembahan tetap. Ada sembahan lain di dunia selain Allah. Walaupun disembah secara batil. Tetap namanya ilah, tetap namanya sesembahan. Hawa nafsu juga oleh Allah disebut ilahnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahan. Hawa nafsu aja oleh Allah disebut ilah. Jadi ada banyak ilah. Makna ilah sesembahan banyak. Tapi kalau diartikan la ilaha bihaqqin illallah, baru benar baik secara nahu ataupun secara realita. Tidak ada sembahan yang hak, yang sebenarnya kecuali Allah. Selain Allah sesembahan, tapi batil. Allah menyatakan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satu sembahan yang hak, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi isi kandungan la ilaha illallah itu adalah tauhid al-uluhiyah. Makna ilah adalah ma'luh. Makna ma'luh artinya al-ma'bud alladhi yuta' wa yutadhallalu ilaihi wa yutahabbabu ilaihi wa tata'allaku bihil qulubu raghaban wa rahaba. Makna al-ma'bud adalah zat yang ditaati, yang semua makhluk merendah menghinakan diri di hadapannya, seluruh makhluk mengharapkan kecintaannya, dan hati selalu terkait dengannya baik karena berharap ataupun karena takut. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara keagungan dari tauhid al-uluhiyah adalah tauhid al-uluhiyah intisari dari kalimat tauhid. La ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu coba lihat agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah atau agungnya tauhid al-uluhiyah adalah penyimpangan dalam tauhid al-uluhiyah sefatal-fatal penyimpangan. Berakibat orang itu musyrik, murtad, keluar dari Islam dan kekal abadi selama-lamanya tak diampuni bila terbawa mati. Adapun penyimpangan selain dalam masalah tauhid al-uluhiyah, penyimpangan dalam masalah syariat masih mungkin diampuni, dan kalau diazab tidak abadi.
Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menguatkan apa yang dikatakan oleh gurunya itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat ini untuk orang yang tidak tobat ke bawah mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati tidak ditobati. Tapi mengampuni dosa selain syirik walaupun tidak ditobati terbawa mati. Akan diampuni kalau selain syirik. Apa bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, hanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Tidak semua orang yang melakukan dosa besar ke bawah mati langsung masuk neraka. Enggak. Mungkin masuk surga, mungkin. Tidak semua ahlul bid'ah, pelaku kebidahan dan mati sampai terbawa mati pasti masuk neraka. Enggak. Loh, kan ada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya, ancaman. Sama dengan yang berdusta, ancaman neraka, bergibah, ancaman neraka, mencuri, ancaman neraka, terancam. Bukan pasti masuk ke dalam neraka. Masuk tidaknya ke dalam neraka, pertama tergantung amalan terakhir, ditobati atau tidak gitu ya. Kalau tidak ditobati terbawa mati, kalkulasi dari seluruh amalan diperhitungkan dengan amal-amal baik. Apakah yang berdusta, bergibah ada amalan baiknya? Tidak. Ada, mungkin dia sholat, saum, umroh, haji, zakat, infak, sedekah, thalabul ilmi gitu ya. Ada. Apakah pelaku kebidahan atau ahlul bid'ah itu ada kebaikannya? Pasti ada lah. Ada nggak amalan yang diterima? Ya pasti ada lah. Nanti dikalkulasi. Ada amalan ringan, pahala besar, timbangannya berat, penghapus dosa yang banyak, ada itu. Jadi kalau ada ayat dan hadis yang mengancam neraka terhadap perbuatan tertentu, ini baru ancaman. Baru ancaman. Sama dengan ada jaminan surga bagi pelaku ibadah ini. Siapa yang melihara sholat 5 waktu surga. Siapa yang saum Ramadan surga. Kita semua sholat 5 waktu, kita semua saum Ramadan. Pasti gak ke surga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Walaupun dalam keadaan begitu terus mati, umpamanya setelah beres sholat, setelah beres saum terus mati, belum tentu ke surga. Walaupun ada jaminan bagi pelaku ibadah tadi. Kenapa? Pertama, kualitas ibadahnya benar enggak? Jaminan itu bagi orang yang ibadahnya makbul. Kedua, kalau toh makbul, kalkulasi dengan dosa-dosanya tuh. Seseorang sering melakukan ibadah-ibadah dengan jaminan surga, sering juga melakukan dosa-dosa dengan ancaman nerakanya. Jadi ke surga atau ke neraka? Disebut ke surga sebab tukang sholat osok dosa deh. Disebut ahli neraka sebab suka melakukan dosa maksiat, suka ibadah dengan jaminan surga. Kumaha tuh? Nah, nanti dikalkulasi, dihitung, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Makanya kalau kita menyatakan perbuatan ini haram, maksiat, perbuatan ini bid'ah, terancam neraka, bukan berarti vonis bahwa mereka pasti ke neraka, enggak. Dan bukan berarti pasti saya malah yang mengatakannya ke surga, kunci surga di tangan saya. Ya enggak begitu. Nyinyirnya orang, sentimennya orang, kalau kita menjelaskan haramnya perbuatan tertentu, mereka menuduh si pemegang kunci surga, kan gitu ke kita. Itu mah mau berargumentasi membantah nggak bisa ilmiah gitunya. Akhirnya ya gitu nuduh.
Memangnya surga milik nenek moyang elu. Memangnya kunci surga ada di tangan elu. Lalu disebut itu mah kelompok pemegang kunci surga. Itu menunjukkan kelemahan mereka secara ilmiah. Nggak bisa bantah secara ilmiah, akhirnya duduk kayak begitu. Para kita tidak merasa begitu. Nggak ada di antara kita yang meyakini saya mah pasti ahli surga. Enggak. Kita dakwah, kita ibadah itu karena khawatir surga dijauhkan, karena khawatir dijerumuskan ke neraka. Waliyadzubillah, khawatir. Mengajak orang berbuat baik, melarang orang dari keburukan karena khawatir ke neraka. Karena khawatir tidak masuk surga. Terus apapun resikonya gitu. Tidak berarti setiap orang yang berdakwah meyakini dirinya sudah menjadi ahli surga. Waliyadzubillah. Tidak sama sekali. Jadi orang yang menyimpang tauhid al-uluhiyahnya terbawa mati nggak diampuni. La yaghfiru ayyushraka bihi. Dosa lain nih. Selain penyimpangan tauhid, tidak tobat terbawa mati mungkin diampuni. Oleh apa diampuni? Oleh banyak masalah. Pertama, oleh kebaikan-kebaikan dia. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Seluruh ibadah, sholat, saum, jumatan, ramadan, umroh menghapus dosa. Senyum juga menghapus dosa. Berkata yang baik juga menghapus dosa. Ayat hadis itu, kalau ayat menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh, katakan olehmu perkataan yang baik maka Allah akan mensolehkan amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Setiap perkataan baik mengampuni dosa. Terus Nabi SAW menyatakan ittaqun nar walau bisyiqqit tamr fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalau kamu nggak punya sepotong kurma, maka hanya dengan perkataan yang baik. Lihat, perkataan yang baik itu bisa menyelamatkan orang dari neraka. Mananya itu penghapus dosa. Semua kebaikan penghapus dosa. Mungkin infak dan sedekah, mungkin doa orang lain yang mendoakan ampunan rahmat bagi kita gitu ya. Mungkin ilmu yang kita ajarkan bermanfaat bagi orang banyak. Itu semua menghapus dosa, dikalkulasi. Kalau orang berdosa tidak tobat terbawa mati, kebaikannya sedikit, ibadahnya sedikit, dosanya terlalu banyak. Orang yang mendoakan kebaikan nggak ada, yang mendoakan keburukan banyak. Nah, baru setelah dikalkulasi semua itu dosanya masih kegedean, ini yang ke neraka dulu. Inilah minimal 4 poin alasan yang menyatakan agungnya nilai tauhid al-uluhiyah. Kelima, keagungan atau keutamaan syahadat la ilaha illallah yang merupakan inti dari tauhid al-uluhiyah. Poin ini insya Allah nanti akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah lewat dari jam 5, sudah melebihi dari waktu yang tersedia untuk menjelaskan. Cukup sampai di sini dan sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kita masuki sesi tanya jawab. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ana punya putri usia 2,5 tahun. Kalau anak ke masjid, anak nangis ingin ikut. Kalau di masjid lari-lari mengganggu jamaah yang lain. Kalau tidak diajak, nangis guling-guling. Sampai terkadang muntah. Aduh, ibunya tidak bisa membuatnya tenang. Sedang ibunya hamil tua, usia 8 bulan. Apakah ada uzur bagi anak membawanya ke masjid Ustaz atau anak sholat di rumah saja?
Yang jelas nggak jadi uzur untuk sholat di rumah. Taib, barakallahu fik. Pernah nggak Nabi dan para sahabat membawa anaknya ke masjid dan ketika sholat mengganggu? Pernah nggak? Jawab, pernah apa tidak? Pernah. Nabi membawa siapa? Hasan Husain. Ketika sholat mengganggu apa tidak? Mengganggu. Ketika sujud naik ke atas punggungnya. Sehingga Nabi SAW tidak berani cengkatnya apa? Bangun dari sujud. Begitu bangun ngajuralit. Jadi lama sujud. Menunggu Hasan Husain turun. Sampai ada sahabat yang penasaran kok lama amat. Pas cengkat, itu Hasan Husain di atas. Sujud lagi dia. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku ingin memanjangkan sholatku. Tapi di tengah sholat aku mendengar tangisan seorang anak. Aku percepat sholatku karena aku tidak mau ibunya terganggu oleh tangisan anaknya. Dipercepat sholat. Mengganggu apa tidak? Ya, mengganggu. Apakah setelah itu Nabi melarang anak-anaknya pergi ke masjid? Tidak. Beliau tetap membawa Hasan Husain cucu, walaupun mengganggu. Beliau tidak melarang. Siapa ibu yang bawa anak tadi nangis tuh? Ganggu aja. Lain kali nggak boleh. Apa begitu? Nggak ada riwayat seperti itu. Hadis itu dulu pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kita membahas itu dengan mengambil kitab Syarah Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Ketika membahas faidah dari hadis ini, dua diantaranya adalah hadis ini menjadi dalil bolehnya membawa anak-anak ke masjid untuk sholat. Kedua, wa 'alal aba as-sabru 'ala adahum. Bagi bapak-bapak wajib sabar atas gangguan mereka. Oleh karena itulah maka hukum asal dibolehkan membawa anak-anak. Sekalipun mengganggu, iya mengganggu. Nah, cuma ada cumanya. Apabila anak-anak itu bisa dikasih omongan, boleh diajak ke masjid, tapi jangan lari-lari ya, jangan ribut ya. Kalau enggak nanti enggak akan dikasih lagi, enggak akan dibawa lagi. Itu ancaman bukan? Ancaman. Boleh enggak ngancam gitu ke anak? Dengan kadar ancaman seperti itu, ya boleh, disyariatkan. Bahkan menghukum pukul juga ada asarnya dari sahabat. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengutip perkataan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in. Imam Az-Zuhri menyatakan, dan ini dalam kitab Sahih Bukhari, kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah wa nahnu sinin atau 7 sinin. Mereka para orang tua kami itu para sahabat suka memukul kami tentang janji dan amanah. Kalau janji tidak ditunaikan, amanah tidak ditunaikan, dihukum dengan cara dipukul. Para kami masih usia 6 atau 7 tahun. Masih belum balik. Ada hukuman? Ada. Asar perbuatan para sahabat yang kemudian dikukuhkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Disampaikan oleh Imam Az-Zuhri sebagai salah satu ulama tabi'in. Imam Az-Zuhri ketika kecil 6 tahun 7 tahun suka dipukul oleh orang tua mereka, dan orang tuanya adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi jangan terlalu kebijak-bijakan ala barat. Kalau ke anak jangan sering ngelarang gitu kan, gunakan kalimat lain yang tidak melarang. Jangan ribut. Jangan. Alangkah baiknya kalau kalian duduk gitunya. Bijak? Ya bijaksana, tapi tidak bijak sini.
Syariat membolehkan la tusyrik billah. Jangan, ya bunayya la tusyrik billah, itu larangan. Hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Dan banyak lagi yang bernada jangan dalam ayat ataupun hadis. Ya, jangan bersikap sok bijak ala psikologi barat yang bersumber dari teori orang-orang ateis. Ya. Bagaimana apabila ada kerabat muslim yang secara terang-terangan melakukan kesyirikan? Apakah setelah dia meninggal tetap kita sholatkan? Syiriknya dalam bentuk apa dulu? Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Itu pertama. Kalau syirik kecil tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika mati wajib disolatkan, wajib didoakan, wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Apa contohnya syirik kecil itu? Meramal, kedukun gitu ya, dan seterusnya. Termasuk takabur, termasuk riya, ujub, sum'ah, itu syirik kecil. Sekarang kalau syirik besar dalam bentuk betul-betul menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Apakah itu perbuatan syirik? Ya, perbuatan syirik. Apakah orangnya langsung divonis musyrik? Ini tidak. Kan orang bilang kita saklek sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Kita nggak pernah berkata begitu. Kita nggak pernah memvonis pelaku. Kita hanya menghukumi perbuatannya. Menghukumi perbuatan dengan memvonis pelaku jauh berbeda. Tidak semua pelaku perbuatan syirik pasti orangnya musyrik, tidak. Tidak semua pelaku kekufuran orangnya pasti kafir, tidak. Kalau ada perbuatan syirik besar dilakukan oleh seorang, apa boleh orangnya langsung divonis musyrik? Tidak. Tidak boleh. Kecuali setelah menerapkan 3 hal. Pertama, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah kepada dia, memberitahu itu syirik loh. Yang kedua itu adalah adamul mawani. Adamul mawani itu tidak ada penghalang, tidak terpaksa, tidak diancam, tidak dalam kondisi yang darurat, gitu ya. Dan iqamatul hujjah ada 3 unsur. Pertama, bulughul hujjah, sampai hujjah itu ke dia. Jangan sampai nih saya kirim buku atau kaset, dengerin. Besok lusa tetap gitu. Lalu divonis. Belum tentu itu sampai. Belum tentu bukunya dibaca. Belum tentu kasetnya didengar, ya enggak? Bulughul hujjah. Yang keduanya, fahmul hujjah. Dia faham hujjah itu. Kadang kita menjelaskan, penjelasan itu ngejelimet. Faham enggak? Enggak. Dia tidak faham karena penjelasan kita yang tidak benar. Pusing, tidak tepat, akhirnya dia tidak faham. Ketiga, izalatus syubhah. Hilang syubhat dari dia, faham, akhirnya benar ngerti, oh ini syirik. Kalau sudah yakin syirik masih tetap dilakukan, baru divonis dia musyrik. Pelaku syirik yang tadi ditanyakan, apakah pelakunya faham nggak wah itu syirik? Saya yakin pasti tidak. Bahkan menganggap itu ibadah, ya enggak? Ada orang minta-minta ke kuburan orang soleh, tapi meyakini itu ibadah. Karena hujah belum sampai kepada dia. Orang seperti itu tidak boleh divonis musyrik walaupun melakukan perbuatan syirik. Apa dalilnya? Para sahabat ketika lewat setelah Futuh Mekah mau kembali ke Madinah lewat satu kampung namanya Hunain,
melihat orang-orang Hunain yang masih musyrik memiliki tempat-tempat yang dianggap sakral untuk menyimpan senjata, pedang, panah, tombak. Kalau disimpan di sana sakti, jadi benda pusaka. Itu disebut Dhatu Anwat, sejenis jimat. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Dhata Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka pun punya Dhatu Anwat. Minta jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian sudah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah meminta atau melakukan perbuatan syirik. Apa oleh Nabi dikatakan kalian sudah musyrik, sudah murtad, hayo syahadat lagi, apa begitu? Tidak. Hanya diberitahu iqamatul hujjah, ini syirik, nggak boleh. Sudah. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah kalau ada orang yang kita lihat melakukan perbuatan syirik, dikasih tahu malah marah gitu dan seterusnya, sebelum kita ngomong juga dia, sebelum hujjah sampai, sebelum difahami alasan kita, dia sudah marah dan seterusnya. Akhirnya nggak sampai juga, sampai mati dalam keadaan demikian, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Silakan salatkan, doakan ampunan, karena orang yang seperti itu yang lebih layak dimintakan ampunan daripada orang soleh. Orang yang mati dalam keadaan soleh tidak didoakan juga, dia sudah dapat rahmat dengan kesolehan. Tapi orang berdosa besar ini yang perlu ditolong. Ditolong oleh doa kita, ditolong oleh syafaat. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Umat Nabi SAW yang berdosa besar lebih butuh syafaat daripada orang yang soleh. Orang yang ahli maksiat lebih butuh doa kita daripada orang yang soleh, ya enggak? Jadi doakan. Wallahu a'lam. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Cara apa? Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad? Cara apa ya? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah lainnya? Oh, cara ibadah. Taib. Sholat di zaman baheula mula sudah ada, sudah disyariatkan. Cuma tata caranya, waktunya, jumlah rakaatnya itu yang tidak sama. Sebelum turunnya sholat yang 5 waktu, dan itu setelah hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, akhir-akhir fase Mekah, setelah di Mekah 13 tahun sebelum pindah ke Madinah baru turun sholat, perintah sholat. Sebelumnya ada sholat? Ada, tapi belum ditentukan jumlah rakaat, juga waktu-waktunya, dan juga bagaimana caranya. Apakah ada ruku, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud, bacaannya apakah Fatihah? Sebelum Fatihah turun, sholat sudah ada. Apa yang dibaca? Wallahu a'lam. Yang jelas para nabi terdahulu ya sholat.
Bagaimana tata cara sholatnya? Berbeda dengan tata cara sholat setelah turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Ya waktunya, ya jumlah rakaatnya, ya bacaan-bacaannya, ya tata caranya itu berbeda, tapi tetap disebut dengan sebutan sholat. Saum sama, dulu juga saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana saum itulah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Caranya beda. Kalau dahulu saumnya hanya menahan diri dari makanan tertentu saja, daging umpamanya. Roti masih boleh, minum bebas. Kalau sekarang total, makan, minum, syahwat tidak boleh. Tapi sama-sama disebut saum. Karena makna saum adalah menahan diri. Secara bahasa. Sama-sama disebut salat. Karena makna asal salat adalah doa. Bagaimana caranya? Berbeda antara Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau salat Nabi Muhammad SAW kita tahu. Kita juga sudah suka mengamalkan. Bagaimana salat para Nabi terdahulu? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan tentang tata caranya dan doa-doanya. Wallahu alam. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.